Saat ini banyak RC rock crawler yang murah seperti ini. Ini sering disebut QD atau Quick Drive. Ini harganya mulai dari 250 ribuan. Lalu ada juga rock crawler yang harga di atas 2 juta seperti ini. Sama-sama rock crawler, sama-sama berpenggerak 4 roda atau 4-wheel drive atau 4WD, dan juga sama-sama pakai remote 2,4 GHz. Tapi kenapa harganya beda jauh? Yang pertama kita lihat dari konstruksinya. Kalau RC crawler yang mahal itu biasanya pakai sistem gardan seperti ini. By the way, ini banyak bagian yang berkarat. Untuk RC crawler jenis ini hanya menggunakan satu dinamo yang berukuran cukup besar seperti ini. Ini reduction gearnya. Lalu dari tenaga satu dinamo di tengah ini disalurkan ke roda depan dan ke belakang menggunakan gardan. Mirip seperti mobil sungguhan. Ini konstruksi untuk sistem beloknya juga seperti mobil beneran. Ini banyak karat karena saya dulu setelah dimainkan di air belerang tidak dibilas lagi pakai air tawar dan lebih parahnya lagi sama sekali tidak dikeringkan. Hasilnya ya begini, timbul karat di mana-mana. Dan sekarang juga belum sempat saya bersihkan lagi. Jadi intinya kalau kamu habis main di air langsung bilas dan keringkan baik-baik sebelum menyesal. Nah ini kalau yang RC crawler murah itu pakai dua dinamo yang berbeda. Konstruksinya sederhana sekali. Ini dinamo penggerak belakang dan ini dinamo untuk penggerak depan. Ini untuk beloknya di dalamnya juga pakai dinamo biasa, bukan servo. Mari kita bongkar untuk lihat bagian dalamnya. Bisa kita lihat konstruksinya sangat sederhana. Ini juga pakai dinamo utamanya yang mini 4WD dulu. Lalu semua gear terbuat dari plastik. Ini untuk beloknya. Untuk sistem beloknya seperti ini, sederhana sekali. Selanjutnya mari kita lihat perbedaan baterainya. Sama-sama menggunakan 7,2 volt, tapi kapasitas ampere berbeda jauh. Yang RC murah hanya 700 mA. Sedangkan yang ini 1800 mA, lebih dari 2 kali lipat. Dan ini juga sebenarnya kalau untuk kelas hobi, kapasitas 1800 mA itu termasuk kecil. Lalu perbedaan selanjutnya adalah jangkauan sinyal dari mobil ke controller atau transmitter. Walaupun sama-sama 2,4 GHz, tapi jarak aktualnya beda jauh. Dari jumlah baterai yang digunakan di transmitternya pun sudah bisa ketebak. Kalau yang murah ini hanya pakai 2 baterai, sedangkan kalau yang mahal ini pakai 8 baterai. Sebagai catatan, jangan pernah mencampur baterai seperti yang terlihat di video ini. Ini saya hanya sebentar saja cuma untuk bikin video ini. Jadi sekali lagi jangan mencampur baterai yang baru dengan yang lama. Fiturnya juga lebih lengkap kalau untuk yang mahal, ada trim dan lain-lain. Kalau untuk jangkauan sinyal, RC crawler yang mahal itu bisa mencapai 100 meter atau lebih. Sedangkan yang murah itu sekitar 30 meter. Tapi 30 meter itu juga sudah lumayan jauh sih. Jadi ya cukuplah. Nah, poin utama yang sangat membedakan RC crawler yang mahal dengan yang murah adalah kalau yang mahal sudah menggunakan ESC atau Electronic Speed Control. Dalam artian kecepatan mobil bisa diatur sesuai dengan seberapa dalam kita menekan tuas gas. Kalau orang biasa menyebutnya sudah propo atau proporsional. Langsung saja kita lihat contohnya. Ini saat saya tarik tuasnya sedikit, mobil jalannya pelan. Semakin saya tarik, jalannya semakin kencang. Tentu saja ini sangat berguna untuk jenis RC yang model crawler, yang tujuannya adalah untuk menaiki rintangan. Dia bisa jalan pelan-pelan sesuai namanya crawler yang artinya merayap. Selain itu tenaga RC crawler yang mahal tentu saja lebih kuat dibandingkan yang murah.
Nah, ini RC Key atau Quick Drive yang tadi, dia cuma punya satu speed atau kecepatan saja. Kalau kita tarik tuasnya sedikit saja, dia langsung melaju kencang, jadi nggak bisa diatur kecepatan. Untuk beloknya juga sama, hanya dibelokin sedikit saja sudah belok patah, nggak bisa belok sedikit-sedikit. Beda kalau RC yang mahal sudah pakai servo, jadi kalau kita belokin sedikit saja dia juga beloknya hanya sedikit. Kalau kita belokin sedang, dia beloknya sedang. Kalau banyak, dia juga bisa belok banyak. Ya sepertinya itu saja, bisa dibilang ada harga, ada rupa. Kalau yang murah hampir semua bagian terbuat dari plastik. Kecuali mungkin per dan juga as rodanya ya. Lalu kalau yang murah itu, kalau seandainya ada yang rusak, kita akan sulit untuk cari spare partnya. Jadi bisa bilang kalau udah rusak ya dibuang. Kecuali mau diakalin sih, bisa aja diperbaiki tapi masih ngakal-ngakalin sih. Di sisi lain, kalau RC mahal biasanya tersedia spare partnya. Walau begitu, kalau ada yang rusak, biaya perbaikannya bisa dibilang nggak murah juga. Kalau untuk beli satu spare part aja bisa dibilang hampir bisa buat beli RC murah yang baru seperti itu. Ya, tapi secara garis besar bedanya itu saja. Kalau RC yang mahal konstruksinya dan juga pengendaliannya lebih mirip dengan mobil asli, sehingga terasa lebih puas saat mainnya. Selain itu, juga bisa di-upgrade atau dimodifikasi lebih mudah karena bisa gonta-ganti spare part yang tersedia di pasaran. Nggak harus dari merek yang sama. Ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk update terbaru.